Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI, dan Bapak Muhammad Romario Basirung, SPD, MPD, selaku dosen pengampu dan dosen mitra mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada video kali ini, kami kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis kelompok kami, yaitu mengenai masalah konsentrasi dan perhatian dalam belajar. Adapun rumusan masalah yang kami usung yaitu yang pertama, apa pengertian konsentrasi dan perhatian dalam proses belajar. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi peserta didik. Yang ketiga, apa dampak gangguan perhatian seperti ADHD terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi masalah konsentrasi di kelas. Yang kelima, apa peran lingkungan dalam meningkatkan fokus belajar. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nofdal Utami, Ailakum Atifah, Muhammad Fauzan Mastang, Fatur Rahman Al-Ansari, dan Ricardo Putra Excel. Baik, kita masuk ke dalam sesi pemaparan analisis. Pertama-tama pendahuluan. Konsentrasi dan perhatian adalah faktor penting dalam pembelajaran, karena tanpa keduanya, seseorang akan sulit memahami materi, mudah lelah, dan frustasi. Proses belajar yang efektif membutuhkan fokus dalam jangka waktu tertentu, namun banyak individu kesulitan mempertahankannya akibat faktor internal seperti kelelahan dan stres, maupun faktor eksternal seperti lingkungan bising dan gangguan teknologi. Selain itu, faktor psikologis dan kognitif seperti motivasi, kebiasaan tidur, serta kesehatan fisik dan mental juga berpengaruh terhadap kualitas belajar. Jika tidak disadari, gangguan ini dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, pengertian konsentrasi dan perhatian dalam belajar. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian secara penuh pada suatu tugas atau aktivitas dalam jangka waktu tertentu dengan mengabaikan gangguan demi mencapai hasil yang optimal. Sedangkan perhatian adalah proses mental yang memungkinkan individu memilih dan fokus pada informasi yang relevan, mengabaikan gangguan, serta memprosesnya lebih lanjut untuk mendukung tindakan yang efisien. Definisi-definisi ini kami mengambil referensi dari beberapa pendapat ahli, seperti pada definisi konsentrasi kami mengambil definisi yang dikemukakan oleh Sternberg, Goleman, dan Shafik. Sementara pada perhatian kami mengambil dari James, Broadbent, Wood, dan Mayer. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi konsentrasi. Yang pertama itu ada faktor internal. Jadi faktor internal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada faktor jasmani atau fisiologis. Jadi faktor fisiologis atau jasmani berkaitan dengan kondisi fisik yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jadi ada dua faktor utama dalam hal faktor jasmani ini. Yang pertama itu ada tonus jasmani, dan yang kedua itu ada fungsi jasmani atau fisiologis. Yang kedua itu ada faktor psikologi. Belajar memerlukan kesiapan rohani dan ketenangan yang baik. Adapun faktor rohani itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada intelijensi. Yang kedua itu ada bakat. Yang ketiga itu ada minat. Yang keempat itu ada motivasi, dan yang terakhir itu ada sikap. Baik, kita lanjut ke faktor eksternal yang mempengaruhi konsentrasi belajar dari siswa. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan anak didik, yang dimana dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut dengan ekosistem, yaitu seling ketergantungan. Adapun faktor lingkungan yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah faktor lingkungan sosial sekolah, yang dimana faktor seperti pengaruh guru, teman, dan staf sekolah sangatlah besar dalam semangat belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial masyarakat, yang dimana kondisi masyarakat tempat tinggal siswa juga mempengaruhi belajar. Lingkungan yang kurang mendukung seperti banyaknya pengangguran atau ketidaktersediaan sumber belajar bisa menghambat siswa dalam proses belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang paling berpengaruh dalam kegiatan belajar. Ketegangan atau hubungan buruk dalam keluarga dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang terakhir adalah lingkungan alami.
kondisi alam yang nyaman yang ditempati oleh siswa seperti udara yang segar dan suasana yang tegang atau tenang itu sangat berpengaruh untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Kita lanjut ke faktor yang kedua di faktor eksternal, yaitu faktor instrumental yang merupakan perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah hardware seperti gedung sekolah, data belajar, fasilitas belajar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah software seperti kurikulum sekolah, peraturan sekolah, buku silabi, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini faktor instrumental terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah guru sebagai pembina siswa belajar. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dan menjadi teladan bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah pra dan sarana pembelajaran, di mana prasarana adalah fasilitas fisik seperti gedung, ruang kelas, dan lapangan olahraga. Kemudian sarana adalah buku, alat laboratorium, dan media pengajaran lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan penilaian. Nah, penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengukur pencapaian siswa. Di sini guru memegang peran kunci dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mengatur materi yang akan diajarkan. Tanpa kurikulum yang jelas, kegiatan belajar siswa tidak dapat berjalan dengan efektif. Nah, yang terakhir adalah program pendidikan, yang dimana setiap sekolah pasti memiliki program pendidikan yang harus dirancang dengan baik. Keberhasilan pendidikan bergantung pada program yang dijalankan oleh sekolah dan guru. Gangguan perhatian ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah kondisi ketika terjadinya gangguan perkembangan saraf yang berpengaruh pada motorik atau gerakan seseorang. Gejala-gejala ADHD yang pertama yaitu dominant inattentive. Tipe ADHD ini ditandai dengan kesulitan utama dalam memusatkan perhatian, fokus, dan mengikuti instruksi. Anak dengan tipe ini sering terlihat melamun dan mudah teralihkan perhatiannya. Yang kedua yaitu dominan hiperaktif impulsif. Tipe ADHD ini ditandai dengan perilaku hiperaktif, yaitu terlalu aktif dan sulit diam, dan impulsif, yaitu bertindak tanpa berpikir dan sulit menunggu giliran. Anak dengan tipe ini seringkali kesulitan untuk tetap tenang dan mengikuti aturan. ADHD mempengaruhi konsentrasi dan hasil belajar dalam bentuk yang pertama yaitu kesulitan memusatkan perhatian, yang kedua keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, yang ketiga impulsivitas dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir kesulitan dalam pengaturan waktu. Selanjutnya yaitu cara mengatasi masalah konsentrasi di kelas. Mengatasi masalah konsentrasi di kelas memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berikut adalah beberapa metode yang dapat diterapkan. Yang pertama, metode pengajaran yang lebih menarik. Menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif dapat meningkatkan minat siswa, sehingga mereka lebih fokus dan tenang selama belajar. Kedua, pembagian waktu yang lebih efisien. Teknik Pomodoro melibatkan pembagian waktu belajar yang interval 25 menit yang diikuti dengan istirahat singkat. Pendekatan ini membantu meningkatkan fokus dan produktivitas siswa, serta kelelahan mental akibat belajar terus-menerus. Yang ketiga, pengaturan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan sangat penting untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan metode pembelajaran yang bervariasi dapat membantu siswa lebih fokus dan aktif dalam proses belajar. Yang keempat, penerapan teknik relaksasi atau mindfulness. Mengintegrasikan teknik relaksasi atau mindfulness dalam pembelajaran dapat membantu siswa mengelola stres dan meningkatkan konsentrasi. Materi yang terakhir yaitu peran lingkungan dalam meningkatkan fokus belajar. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar siswa. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diperhatikan, yaitu yang pertama, ciptakan ruang kelas yang minim gangguan.
Lingkungan belajar yang kondusif berperan penting dalam peningkatan konsentrasi belajar peserta didik. Ruang kelas yang terorganisir, bebas dari gangguan, dan memiliki pencahayaan yang baik dapat membantu siswa fokus pada materi yang diajarkan. Yang kedua, fasilitas yang mendukung, seperti ruang belajar yang nyaman. Ini merujuk pada kondisi fisik rumah yang nyaman, teratur, dan bebas dari gangguan, memudahkan anak untuk fokus pada belajar. Suasana rumah yang tenang dan tentram akan menjadi tempat belajar yang baik bagi anak. Yang ketiga, peran orang tua dalam menciptakan lingkungan rumah yang mendukung konsentrasi. Lingkungan keluarga yang mendukung proses kegiatan belajar anak akan memberikan semangat sehingga dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada motivasi belajarnya. Anak yang menerima perhatian lebih dari orang tua dalam proses kegiatan belajar akan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam meningkatkan belajarnya. Baik, itulah tadi pemaparan analisis dari kelompok kami. Adapun yang dapat kami simpulkan yaitu masalah konsentrasi dalam belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti gangguan kesehatan, kurangnya motivasi, metode pembelajaran yang tidak efektif, dan lingkungan yang tidak mendukung. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan holistik melalui metode pembelajaran interaktif, teknik manajemen waktu seperti Pomodoro, serta pengaturan lingkungan belajar yang nyaman. Di rumah, orang tua berperan dalam menciptakan ruang belajar yang kondusif dan memberikan dukungan motivasi. Dengan kombinasi strategi yang tepat di sekolah dan di rumah, siswa dapat meningkatkan konsentrasi dan mencapai potensi akademik secara optimal. Adapun sesi tanya jawab akan kami buka dalam proses pembelajaran di kelas. Dan sampai di sini saja pemaparan analisis dan kesimpulan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.